Hai, kabar baik di sini. Semoga di sana juga ya. Melanjutkan challenge 365 hari ngatur uang yang sempat tertunda. Di episode sebelumnya kita udah bahas financial check-up, money defense, dan dana darurat. Di video ini kita akan kupas tuntas asuransi dari nol. Dan tenang, karena nggak ada sponsor apapun di sini, so let's go. Kita mulai dari piramida asuransi. 3 asuransi wajib yang diperlukan semua orang di fase hidup yang berbeda-beda. Konsepnya mirip dengan piramida keuangan. 3 strategi keuangan yang wajib untuk jadi financially secure. Nah, asuransi ini poin kedua terpenting setelah dana darurat. Bahkan lebih penting daripada investasi. Tapi seringkali diremehkan sama orang, terutama sama anak muda kayak kita. Entah karena ngerasa jarang sakit, atau orang tuanya pernah trauma membeli asuransi yang salah. Tapi dari pengalamanku ya, asuransi itu emang dibeli pas lagi sehat sebagai proteksi. Dan anehnya ya, pas sehat kita yang nolak asuransi. Tapi pas sakit, justru perusahaan asuransi yang bakal nolak kita. Dan sakit itu nggak kenal waktu, bisa datang kapan aja Tuhan mau. Jadi kemarin mamaku tuh sempat masuk rumah sakit 3 hari 2 malam karena infeksi virus saja. Cuma diinfus dan nggak ada tindakan apapun. Tebak habisnya 14 jutaan. Kalau nggak ada asuransi, itu bakal sayang banget nggak sih narik tabungan atau investasi untuk pengalaman 3 hari. Lebih mahal dari nonton konser Coldplay atau Taylor Swift ya jatuhnya. Tapi anyway, balik lagi ke piramida asuransi. Yang paling pertama untuk semua orang punya dulu adalah asuransi kesehatan. Kita butuh sejak lahir sampai meninggal. Pokoknya selama kita masih bisa sakit ya, kita perlu yang namanya asuransi kesehatan. Bentuknya bisa BPJS, asuransi kantor, rider dari asuransi orang tua, atau beli asuransi swasta pribadi. Fungsinya untuk cover biaya pengobatan rumah sakit. Bisa cashless ataupun reimburse. Kemudian yang kedua, asuransi sakit kritis. Fungsinya sebagai pengganti income yang hilang saat kita terdiagnosa satu dari sekian penyakit kritis yang ditanggung. Jadi ini bukan cover biaya pengobatan sakit kritis ya. Misalnya nih, A, kena kanker stadium 2, harus dirawat dan kemo. Biayanya 100 juta dari RS. Nah, yang bayarin 100 juta itu ya asuransi kesehatan. Tapi misalnya si Ani juga bekerja ya, dan kalau kemo terlalu lama, terpaksa dia harus resign atau ambil unpaid leave. Jadi, asuransi sakit kritis inilah yang cair dalam bentuk uang tunai untuk menggantikan income yang hilang karena sakit kritis itu. Biasa cara hitungnya jumlah income kita dari sekarang sampai pensiun. Misal sekarang umurnya 30 dan income 15 juta per bulan. Kira-kira bakal kerja sampai umur 55 dan kita asumsikan aja income nggak naik ya biar lebih gampang. Berarti 55 kurang 30 kali 12 bulan dalam setahun kali 15 juta per bulan, sama dengan 4,5 miliar. Intinya, kita butuh asuransi ini saat kita udah punya active income, sampai pensiun kerja nanti. Yang ketiga, ada asuransi jiwa yang cairnya dalam bentuk uang cash, dan fungsinya sebagai warisan untuk keluarga yang ditinggalkan saat kita pindah ke dunia lain. Ada banyak cara untuk hitung uang pertanggungan yang cocok, tapi biasanya aku pakai metode LIFI. L itu adalah liabilities, utang yang masih harus dibayar, misal ada KPR atau KKB yang masih outstanding. I adalah income replacement, pengganti income yang hilang kalau tiba-tiba meninggal. F itu future death alias biaya pemakaman. E itu education atau biaya pendidikan anak-anak kita ya sampai lulus. Dan E yang kedua adalah estate alias warisan. Intinya, kita butuh asuransi jiwa tuh saat kita udah punya tanggungan. Kalau udah pensiun, anak-anak udah mandiri, tapi udah tua dan probability meninggal lebih besar. Ya sebenarnya lebih perlu tuh dana pensiun, bukan asuransi jiwa. Tapi kalau ada duit lebih ya buat bayar premi asuransi jiwa, ya silakan aja. Nah sekarang kalau udah tahu 3 jenis asuransi wajib, kita udah tahu dong apa yang kita butuhin sekarang. Coba deh pada tulis di komen kalian butuh yang mana aja. Kalau aku sendiri udah butuh 3-tiganya ya. Asuransi kesehatan karena bisa sakit kapan aja, sakit kritis karena udah punya income, dan jiwa karena udah punya tanggungan. Tapi kalau kalian perlu semuanya, nggak perlu langsung beli semua sekarang. Sesuaikan dengan budget yang kita punya. Misal setelah survei-survei ke berbagai brand asuransi dikasih harga segini. Jadi totalnya kan 2,4 juta per bulan. Sedangkan penghasilan kita baru sebutlah 12 juta per bulan. Budget ideal untuk premi asuransi itu maksimal 10% dari income.
Jadi ya udah, ambil yang asuransi kesehatan dulu aja. Nanti kalau rezekinya nambah, baru ambil yang lainnya lagi. Nah selain itu, banyak juga nih yang nanyain ini. Kalau udah punya BPJS dan asuransi kantor, apa masih perlu asuransi pribadi? Sebagai konteks, BPJS dan asuransi kantor itu biasanya asuransi kesehatan yang cover biaya pengobatan rumah sakit. Kalau kita sakit kritis dan meninggal, bisa aja kita diberhentikan sepihak dan benefit asuransi kesehatan di stop dan udah pasti nggak dapet uang pertanggungan. Jadi, walaupun udah punya BPJS dan asuransi kantor, menurutku tetap perlu nambah asuransi sakit kritis dan jiwa kalau sudah butuh dan ada budgetnya. Tapi kalau untuk asuransi kesehatan pribadi, coba tanyain ini ke diri sendiri. Pertama, apakah ada rencana untuk selamanya kerja di perusahaan? Karena kalau usaha sendiri, udah so pasti nggak ada benefit ini itu lagi. Kedua, apakah coverage-nya cukup bagus? Limit tahunannya berapa? Kalau limit 150 juta nih dari kantor, dan amit-amit kita harus operasi besar yang butuh 300 juta. Selisihnya apakah mampu dan bisa untuk dibayar sendiri? Atau ketiga, kalaupun harus nambah asuransi pribadi, apakah budgetnya ada? Kalau belum, gak apa-apa, pakai BPJS dan asuransi kantor dulu juga udah oke kok menurut aku. Yang penting, kita punya asuransi, at least BPJS. Terus, satu lagi poin penting yang sering banget ditanyain. Better asuransi tradisional atau unit link? Menurut kalian gimana? Coba tulis di komen ya. Tapi singkatnya dari pengalamanku tuh gini. Kalau budget masih terbatas, income di bawah 10 juta per bulan, beli yang tradisional aja dulu untuk short term. Yang penting, punya dan cukup bagus. Nanti kalau amin rezekinya nambah, baru upgrade nih ke unit link untuk longer term. Jadi konsepnya gini, asuransi tradisional itu emang harganya lebih murah di awal. Tapi dia akan naik tiap tahun seiring dengan naiknya biaya asuransi. Karena nggak ada porsi yang dijadiin investasi. Makanya kalau tradisional itu preminya harus dibayar seumur hidup. Tidak bisa cuti premi, dan kalau kita lupa bayar dalam waktu tertentu, polisnya ini akan mati atau lapse dan harus ngulang underwriting dan masa tunggu lagi nih kalau mau diaktifkan lagi. Dan setahu aku, biaya akuisisi atau komisi untuk agent di asuransi tradisional juga dibayar seumur hidup. Tapi kalau kalian ada informasi tambahan, boleh banget tulis di komen ya. Sedangkan asuransi unit link tuh emang lebih mahal dari yang tradisional di awal. Karena ada porsi yang disisihkan untuk investasi. Fungsinya apa? Bukannya ini asuransi. Nah, fungsi investasi di sini bukan untuk cari cuan, ya, tapi sebagai buffer saat biaya asuransinya udah lebih tinggi dari premi yang kita bayar di masa tua nanti. Jadi ini yang bikin preminya itu cenderung flat dan nggak naik. Selain itu kita juga bisa cuti premi, alias pause untuk bayar dulu, mungkin karena kondisi keuangan kita lagi kurang bagus, tapi polisnya bisa tetap aktif selama nilai tunai dari investasi ini masih ada. Tapi ada risikonya juga. Kalau nilai tunai ini habis karena biaya asuransi naik tinggi banget karena inflasi misalnya, ya terpaksa kita harus top up atau nambah lagi. Sedikit pro tips, pas ditanya mau ditaruh kemana porsi investasinya, menurutku better untuk selalu pilih reksadana pendapatan tetap atau fixed income, biar nggak mengalami fluktuasi yang nggak perlu. Well, itu dia strategi asuransi dari nol, yang semoga nyampe ya pesan dan manfaatnya. Aku ngerti kalau masih ada banyak dari kalian yang menganggap asuransi itu kurang penting. Mungkin karena pernah ada trauma dan belum ngerasain manfaatnya aja. Jadi aku di sini, coming from experiences, cuma mau ngingetin untuk nggak perlu jatuh dulu baru ngerti rasanya sakit. Dan kebetulan aku sama adikku juga lagi bikin yang namanya klinik asuransi. Jadi kita partner sama top brands asuransi di Indonesia yang kita udah filter produk dan juga agentnya. Di klinik asuransi, kalian bisa insurance check up, bisa konsultasi, dan juga review polis secara gratis. Dan bisa juga beli asuransi di sana. Kalau ngerasa butuh, linknya ada di description box di bawah ya. Selain itu, apalagi nih dilema dan mitos fakta dunia asuransi yang bisa kita bongkar? Coba tulis di komen ya, kalau rame nanti aku bikin lanjutannya. Thank you for watching till the end, see you di video lain, dan bye-bye! Kita bisa bayangkan kehidupan ini adalah sebuah keranjang batu, di mana terdapat begitu banyak batu di dalamnya. Ada batu yang kecil dan juga ada batu yang besar. Keranjang batu tersebut terletak di sebuah landasan. Di bawah landasan tersebut berdiri Anda dengan tangan lurus ke atas menopang landasan tersebut. Di sebelah Anda ada pasangan dan anak-anak. Anda dan keluarga berdiri di atas tanah yang tidak rata. Tanah ini melambangkan apa?
Tanah ini melambangkan hidup yang penuh ketidakpastian. Hidup itu kadang naik, kadang turun. Hidup itu penuh dengan resiko dan tantangan. Apa yang sebenarnya Anda topang itu? Batu-batu itu melambangkan apa? Batu-batu tersebut melambangkan biaya hidup Anda, makan, pakaian, transportasi, dan lain-lain. Biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya orang tua, cicilan, hutang, pensiun, tabungan, dan investasi Anda. Nah, coba Anda bayangkan, apakah Anda pernah merasa lelah dengan tangan lurus ke atas menopang keranjang batu tersebut? Lalu bagaimana jika Anda melepaskan tangan Anda dan beristirahat sejenak? Apa yang akan terjadi pada keranjang batu tersebut? Keranjang batu tersebut akan goyah dan jatuh berantakan. Jadi, bagaimanapun lelahnya hidup Anda, sesulit apapun hidup Anda harus sekuat tenaga menopang keranjang batu tersebut. Nah, apa yang terjadi jika suatu saat Anda tidak bisa menopang batu tersebut? Maka dipastikan istri dan anak-anak Anda akan tertimpa beban yang sangat berat. Jadi, bagaimana kita bisa menjamin bahwa apapun yang terjadi pada kita, keranjang batu tersebut tetap berada pada tempatnya? Hanya ada satu cara. Cara menjaminnya adalah dengan membangun dua pilar di kedua sisi. Jika Anda memiliki dua pilar tersebut, maka keranjang batu itu akan tetap berada di sana selamanya. Pilar ini melambangkan apa? Pilar ini melambangkan proteksi dan uang. Silakan hubungi orang yang membagikan video ini untuk mendapat informasi lebih jelas tentang konsep keuangan ini.